Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Andini Fitriani. Saya mahasiswa dari Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 2 kelas A. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit pengetahuan tentang perkembangan peserta didik. Simak terus videonya ya. Menurut teman-teman, penting nggak sih mempelajari perkembangan peserta didik? Menurut saya, itu sangat penting sekali loh. Karena dengan mempelajari perkembangan peserta didik, kita dapat mengenali atau memahami perkembangan normal yang sesungguhnya pada peserta didik tertentu. Lalu, kita akan mengetahui pada umur berapa peserta didik mulai berbicara dan mulai mampu berpikiran abstrak. Atau pada umur berapa peserta didik ini akan memperoleh keterampilan perilaku dan emosi yang khusus. Contohnya dalam hal emosi. Salah satu dari kalian pasti ada yang masih bingung, bagaimana sih cara mengendalikan emosi pada anak? Bagaimana sih cara mengelola emosi yang baik? Lalu, apa yang harus dilakukan orang tua atau guru dalam menghadapi emosi negatif pada anak? Dan bagaimana caranya memahami perkembangan emosi pada anak itu? Emosi adalah perasaan atau afeksi yang timbul dari seseorang ketika sedang berada dalam suatu keadaan atau interaksi yang dianggapnya penting. Emosi ini diwakili oleh perilaku yang mengekspresikan kenyamanan atau ketidaknyamanan kita terhadap suatu lingkungan. Emosi juga bisa berbentuk sesuatu yang spesifik, seperti rasa takut, rasa senang, rasa marah, atau seterusnya, tergantung interaksi yang dialami oleh seseorang. Contohnya, seperti kasus tawuran saat jam sekolah. Kasus tawuran ini rata-rata terjadi karena kesalahpahaman siswa yang mengakibatkan dendam kepada siswa lain. Dan salah satunya adalah siswa yang hanya ikut-ikutan saja atau tidak tahu permasalahan antara kedua siswa tersebut. Nah, kasus tawuran ini adalah contoh sebagian kecil dari ketidakmatangannya emosi pada remaja. Ada dua faktor yang menyebabkan munculnya tawuran pada remaja. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Untuk faktor internalnya ini berasal dari psikologis remaja sendiri. Untuk faktor eksternalnya ini berasal dari lingkungan teman sebaya, lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah. Nah, untuk lingkungan keluarga ini sangat penting dalam kematangan emosi pada seseorang. Maka dari itu, perkembangan peserta didik ini sangat penting bagi kita semua, tidak hanya untuk kalangan guru konselor saja, tetapi yang tadi, penting untuk lingkungan sekolah, lingkungan keluarga khususnya, dan lingkungan teman-teman yang lain. Karena dalam pembelajaran perkembangan peserta didik ini, kita dapat mempelajari dan memahami seluruh hal yang berkaitan dengan perkembangan anak. Salah satunya, perkembangan emosi. Bagaimana perkembangan emosi pada anak, macam-macam ekspresi dalam emosi anak, atau faktor yang mempengaruhi emosi pada anak, dan seterusnya. Cukup sekian pengetahuan tentang perkembangan peserta didik yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi tersebut. Nah, berarti untuk sekarang, kita harus mulai mempelajari perkembangan peserta didik, karena itu penting sekali untuk kita semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!